Puji nama Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa pada saat ini. Biarlah kiranya dimanapun kita berada, senantiasa kita merasakan kebaikan dan juga kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini sama-sama kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai sharing kita pada saat ini, sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita dan kita akan membukanya di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan dan juga kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk setiap apapun yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan kepada setiap kami pada saat ini dapat kami terima dengan baik, sehingga itu semua bisa menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah berhenti untuk mengeluh. Biasa kalau misalnya kita sedang menghadapi keadaan yang itu sudah di luar batasan kita seperti berpikirnya bahwa emang Tuhan sengaja untuk memberikan itu dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa semuanya itu memang Tuhan izinkan terjadi karena akan ada suatu level yang akan kita tuju. Karena ada suatu hal yang akan kita mulai atau hal yang baru yang akan kita capai. Maka dari itu kenapa Tuhan memberikan kita suatu masalah, bukan memberikan, tapi Dia mengizinkan itu terjadi supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, yang kuat. Karena tidak ada orang, yaitu pemenang, yang tidak mungkin dia melewati hal-hal yang tidak mengenakan. Coba saja, mungkin teman-teman bisa lihat orang-orang sukses dunia, atau mungkin orang-orang yang pintar dunia, atau dia adalah seorang seniman, musisi, pembisnis yang hebat. Itu pasti mereka mengeluarkan waktu, mereka pasti menguras waktu belajar yang banyak agar supaya mereka menjadi orang-orang yang seperti kita tahu sekarang. Karena kalau kita masuk dalam dunia pekerjaan, contohnya ya, ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan, itu semua hal yang akan kita hadapi tentu jauh berbeda dengan apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Misalnya ada suatu orang yang bekerja di kantornya. Dia bekerja yang tiap hari hanya mengeluh aja kerjaannya. Dia malas marah dengan bosnya yang ada. Dia merasa tertekan dengan adanya pekerjaan yang diberikan oleh bosnya kepada dia. Sampai-sampai bukannya dia menjadi berkat di situ, tetapi dia malah menjadi batu sandungan. Karena kenapa? Karena kerjaannya itu tidak pernah beres, tidak pernah selesai gitu. Tapi dia ini terus mengeluh dan juga mengeluh. Kantor datang jam 8 pagi, jam 8 lewat 15 dia baru sampai datang. Udah gitu masih sempat-sempatnya ngopi, ngobrol, dan juga waktu yang dibiarkan itu berjalannya, waktu berjalan berlalu sehingga itu cukup membuang waktu untuk dia. Jadi sebenarnya untuk kita, kenapa rasanya hidup kita itu terjadi sangat berat? Karena terkadang dan cenderung kita terus membuang-buang waktu. Kita terus memakai waktu di kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak penting. Yang harusnya penting, kita anggap ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya hal yang tidak penting, malah kita membuatnya itu menjadi hal-hal yang prioritas. Suatu saat ketika ada seorang anak muda yang bekerja di satu kantor. Anak muda ini dia baru mungkin hampir 3 tahun kerja di kantor tersebut. Tapi anak muda ini tuh dia sangat bekerja dengan baik. Bukan hanya itu saja, tapi karena apa yang dia perbuat, bosnya ini itu bisa
untuk melihat bahwa anak ini memang memiliki potensi yang baik, bahwa anak ini memiliki peluang yang baik gitu. Sehingga ketika 3 tahun dia bekerja di tempat itu, akhirnya dia diangkat menjadi head user atau kepala bagian daripada itu tersebut. Sedangkan orang-orang yang di sekitar dia yang udah bertahun-tahun kerja di situ, mereka masih ngestak aja, masih di situ-situ aja. Kenapa? Setelah dianalisis bahwa mereka ini hanya bekerja ya bekerja aja, mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Mereka hanya membiarkan dan juga mereka hanya membodoh amatkan apa yang menjadi kewajiban mereka. Kalau kita lihat lagi dalam kebenaran firman Tuhan, kenapa sih sebenarnya kita ini tidak boleh yang namanya mengeluh? Jelas sekali dalam Filipi 4, ralat Filipi 3 ayat 4, 5, 6 sampai dengan yang ke-7. Ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bagaimana kita menjadi orang yang tidak khawatir kalau misalnya pekerjaan kita aja kita tidak lakukannya dengan baik? Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, sedangkan hal-hal kecil aja kita nggak bisa untuk mengerjakannya? Bagaimana kita nggak mengeluh dalam kehidupan kita? Ternyata setelah diselidiki bahwa kita tidak pernah mengerjakan suatu hal itu dengan ucapan syukur. Malah kita marah sama bos kita. Kita malah menyanyiakan hal itu untuk hal-hal yang memang tidak perlu kita lakukan. Maka dari itu firman Tuhan juga menekankan kepada kita bahwa kita ini harus bekerja keras. Bukan hanya diiringi dengan bekerja keras, tapi juga kita harus diiringi dengan yang namanya ucapan syukur. Ketika kita memiliki suatu ucapan syukur dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa ternyata semua yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, semuanya itu baik adanya. Bagaimana cara kita untuk tahu bahwa itu memang menjadi kemauan Tuhan? Kadang orang berpikir bahwa kenapa kita melakukan ini? Oh, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memang benar. Kenapa kita melakukan ini? Agar talenta yang Tuhan kasih kepada saya bisa pergunakan dengan baik. Tapi cenderung kita ini hanya berjalan dengan oh ya udah, tidak semuanya itu tentang hal yang baik. Tapi kita juga harus tahu sebenarnya itu maunya Tuhan atau kita. Bagaimana kita dapat bekerja dengan paksaan? Pasti kita akan kerja dengan asal-asalan. Bagaimana kita akan bekerja dengan baik kalau kita aja tidak bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Semuanya pasti tidak akan terjadi. Maka dari itu, kita harus benar-benar mengetahui sebelum kita menuju dalam satu hal yang baru. Sebelum kita memulai hal yang baru atau baru kita lihat, kita harus tanya betul-betul kepada Tuhan, apakah ini memang benar daripada Tuhan ataukah tidak. Karena pasti kita yakin bahwa semuanya itu kita dapat bukan karena kehebatan kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripaya, itu juga adalah pemberian Allah. Selain berusaha dan bekerja keras, kita diajak untuk selalu bersyukur. Kalau misalnya kita membicarakan berkat dalam kehidupan kita, pasti kita akan berpikir bahwa wah berkat uang gitu, atau suatu hal yang material. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kembali dalam kebenaran firman Tuhan, berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali berkat yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tapi cenderung kenapa manusia hanya memikirkan tentang uang saja.
Contohnya nafas kehidupan, sukacita, damai sejahtera. Bahkan untuk tidur itu pun adalah suatu berkat. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang, ada orang yang untuk tidur aja, mereka itu sampai harus berobat. Mereka sampai harus ke psikiater. Hanya untuk apa? Hanya untuk mereka dapat pulih dari apa yang mereka alami. Maka dari itu, tidak ada yang namanya hal yang boleh kita keluhkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Berbicara tentang berkat Tuhan yang namanya uang itu bukan berkat satu-satunya, tapi berkat salah satunya. Itu hanya adalah salah satunya dan bukan satu-satunya. Berkat Tuhan ya pasti banyak banget. Kalau misalnya kita hanya memikirkan berkat Tuhan itu melalui uang, waduh, bagaimana dengan nafas yang kita hirup sehari-hari? Kalau kita ke rumah sakit, ada orang yang membayar sekian juta hanya untuk dia mendapatkan oksigen dalam sehari. Maka dari itu, kalau berbicara tentang mengeluh, pasti dong kita semua yang namanya mengeluh pernah. Tapi bagaimana cara kita meminimalisirkan yang namanya suatu keluhan? Bagaimana bisa kita mungkin nggak mengeluh gitu dengan apa yang terjadi? Firman Tuhan jelas katakan bahwa apapun yang kamu perbuat dalam Kolose 3:23, kamu harus perbuat itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi, kalau misalnya firman Tuhan jelas mengatakan bahwa itu semua kita harus kerjakan seperti untuk Tuhan dan juga bukan untuk manusia, harusnya kita tidak boleh kecewa. Kenapa? Ya karena kita ini melakukannya untuk Tuhan yang punya segala-galanya. Dia yang punya langit dan bumi, dia yang punya uang, kehidupan, nafas, bahkan rumah yang Tuhan titipkan, bahkan barang-barang yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kita beli bukan karena emang kita punya uang, tapi semua itu karena adanya berkat Tuhan, campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikir bahwa contoh halnya tentang persembahan. Bagaimana saya dapat memberi kalau saya aja kurang? Bagaimana saya dapat menabur bahwa kita aja kekurangan? Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita dalam Amsal 22 ayat 8 bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Bayangin ya, gimana kita terus mengeluh. Kita ini terus mengeluh dengan keadaan kita. Kita mengeluh tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita ngeluh aja tentang kantor kita, tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita. Tapi kita nggak melakukan apa-apa. Bagaimana itu bisa terjadi? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Bagaimana mungkin kantor itu ngasih kita salary, ngasih kita gaji, tapi kita tidak bekerja dengan baik? Bagaimana kita bisa menyebut kita adalah seorang penyembah tim praise and worship, tapi kita tidak mempersiapkan itu dengan baik? Bagaimana kita bisa disebut seperti itu? Coba sekarang kita memposisikan diri kita sebagai seorang pimpinan dalam kantor. Bagaimana mungkin kita ini bisa menggaji orang yang kerjaannya salah-salah mulu, yang orang ini gak ada kemajuannya? Bagaimana mungkin kita dapat menggaji orang tersebut dengan ikhlas dan sepenuh hati? Tentu tidak. Kenapa? Ya karena yang dia lakukan itu sia-sia. Kita bayar dia, tapi dia tidak bekerja dengan baik. Malah apa? Dia mengeluh tiap hari. Saya yakin dan percaya bahwa orang-orang itu pasti akan langsung di blacklist dari kantornya. Maka dari itu, kalau misalnya dunia aja memperlakukan orang dengan baik, mereka bekerja untuk atasan mereka aja dengan baik. Bagaimana halnya dengan kita? Bagaimana dengan halnya dengan kita? Kita melakukan pekerjaan yang biasa pun aja rasanya berat dan maunya mengeluh terus. Tidak bisa melihat manakah sisi yang baik dalam kehidupan kita, manakah hal-hal yang benar-benar dapat diprioritaskan dalam kehidupan kita. Karena cenderungnya kita tidak tahu dan kita tidak mengerti tentang apa sebenarnya yang menjadi kemauan Tuhan dalam kehidupan kita.
Maka dari itu firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika engkau mengerjakan sesuatu, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun bosmu itu bawel, sekalipun pembimbingmu itu bawel, tapi kita harus lihat bahwa mungkin dari dia, Tuhan mempercayakan dia agar supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya itu dari Tuhan? Yang pertama, iman kita akan terus bertumbuh. Kalau kita bekerja di situ dan malah kita menjauh daripada Tuhan, nah pasti itu kita udah belok daripada jalan Tuhan. Bagaimana mungkin kita menyatakan kita ini peka dengan Tuhan kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita tahu bahwa itu adalah jalan Tuhan tapi kita tidak pernah berdoa? Bagaimana mungkin kita mendapatkan hal yang baik tapi dalam kehidupan kita terus melakukan mengeluh dan juga mengeluh? Bagaimana kita bisa naik level dan jabatan kalau dengan hal seperti ini aja kita tidak dapat tangguh untuk melakukan aktivitas kita? Maka dari itu adanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita mengeluh dan juga mengeluh terus, ya udah kita akan menuai hal yang itu aja, yang pas-pasan. Sedangkan ukuran yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa ukuran kita ini harus ukuran yang besar. Nggak boleh hanya ukuran yang biasa-biasa aja gitu. Maka dari itu, kalau misalkan kita melihat dalam firman Tuhan, pasti kita akan melihat dan membacanya dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Yang pertama, takaran yang baik. Kalau kita mau memberikan yang terbaik, maka berikan juga dong waktu kita yang terbaik untuk di mana kita bekerja, di mana kita ada. Maka kita juga akan diberikan takaran yang baik. Artinya apa? Orang-orang yang baik, bos yang baik, yang akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar. Kita pernah nggak sih lihat bahwa ketika kita mengisi keran air, apa kita pernah lihat bahwa airnya itu jatuh ke dalam terus sampai ke dalam? Enggak. Pasti apa akan luber keluar. Tidak pernah air itu kepenuhan dan dia tumpahnya ke dalam. Pasti dia tumpah keluar. Bayangkan kalau itu semua terjadi dalam kehidupan kita. Kalau masalah yang namanya uang, jabatan, pekerjaan itu adalah hal yang kecil untuk Tuhan. Tapi yang Tuhan mau bagaimana kita ini senantiasa bersyukur dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita alami, dengan apa tidak mengeluh. Karena kalau kita terus-terusan mengeluh ya udah gitu. Apa yang mau kita syukuri kalau kita ini terus mengeluh dengan Tuhan yang apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan perbuat. Maka dari itu firman Tuhan mengajak kita semua untuk kita coba keluar daripada zona kita, untuk kita mengetahui bahwa kita kerjakan itu ya seperti untuk Tuhan. Jangankan untuk Tuhan, kita bertemu dengan Bapak Wali Kota, Bapak RT, pasti kita akan melakukan itu dengan baik. Kita ada acara, mungkin kita diundang gitu sebagai tamu kehormatan istana, kita pasti akan memperlakukannya dengan baik. Kita tidak mungkin menyanyiakan itu. Pasti kita menyiapkan baju aja yang terbaik. Kita menyiapkan apa? Kita menyiapkan materi kita dengan baik. Bagaimana juga ketika kita mengerjakan untuk Tuhan, pasti kita melakukannya dengan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita ini harus sadar bahwa Kolose 3 ayat yang ke-23 mengatakan bahwa lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Hal kecil, hal besar apapun, marilah kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mengeluh. Maka itu firman Tuhan juga akan menggenapi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerjakan apa-apa, ya kita tidak akan menuai apa-apa. Tetapi kalau kita mengerjakan apa kehendaknya Tuhan, kita akan menabur dengan penuh sukacita, karena dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Puji nama Tuhan. Mari siapkan setiap hati kita dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menjadi orang-orang yang dapat mengerti kehendak dan kemauannya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur dan juga kami senantiasa mengetahui
bahwa dalam kehidupan kami memang adanya gelombang yang naik dan turun, tapi kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, tuntunlah setiap kami dimanapun kami berada, bekerja, beraktivitas, karena kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.